Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Berkenan anak muda salah satu membacakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Siapa saja? Silakan. Yang berdapat duluan. Petrus 1 ayat 6 sampai 7 beginilah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, terima kasih. Saudara, sebagaimana bacaan ayat firman Tuhan pada siang hari ini, maka tema firman Tuhan iman yang dimurnikan. Saudara, iman yang dimurnikan. Jika ada iman yang murni, berarti juga ada iman yang tidak murni. Sebab iman yang tidak murni atau iman yang palsu tidak dapat bertahan pada berbagai situasi dan kondisi, apalagi situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Iman, apakah iman itu, saudara? Iman adalah kepercayaan yang dipercaya oleh seseorang yang berkenaan dengan keyakinan atau kepercayaan, berkenaan dengan agama, keyakinan atau kepercayaan. Saudara, sebaliknya iman yang murni adalah iman yang bisa bertahan dalam situasi kondisi apapun, utamanya dalam penderitaan. Justru penderitaanlah yang dijadikan Tuhan sebagai sarana memproses dan menghasilkan kemurnian iman. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Alkitab dapat dijumpai banyak tokoh yang oleh karena penderitaan mereka mengalami proses pemurnian. Salah satunya ialah Ayub. Dalam kitab Ayub kita bisa menemukan dan membaca bahwa bagaimana penderitaan menjadi bagian yang memproses dan menguji kemurnian iman. Kalau kita membaca kisahnya di kitab Ayub, saudara, Ayub ditemukan bukan sebagai pribadi yang mudah menyerah, ya, pantang menyerah, pantang mundur, tidak mudah menyerah. Juga bukan pribadi yang menyalahkan Tuhan dalam keadaan yang dialaminya, ya. Walaupun istrinya waktu itu mempengaruhinya untuk sesuatu yang tidak baik,
Namun Ayub sadar diri siapa ia di hadapan Tuhan. Penderitaan atau pergumulan yang bertubi-tubi menciptakan sosok pribadi Ayub yang dimurnikan oleh Tuhan. Dengan penderitaan yang ia alami, Ayub tidak menjadi pribadi yang pesimis tentang keberadaan Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dijelaskan bahwa ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, maksud dan tujuan semua ini ialah membuktikan untuk kemurnian iman kita. Untuk membuktikan iman di hadapan Tuhan, maka salah satu syarat Tuhan izinkan melalui masalah dan pergumulan yang terjadi atas kita. Tentang masalah dan pergumulan ini, setiap kehidupan akan mengalaminya. Namun dalam pergumulan ini, apakah kita kalah atau menang? Umat Tuhan, kita tidak perlu takut dan bimbang. Tuhan memberikan ujian bagi kita tidak melebihi kekuatan kita. Tolong bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo, kira kalau sudah dapat. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, dapat menanggungnya. Dia memberikan garansi, Tuhan memberikan garansi bahwa padanya ada jalan keluar yang diberikan pada orang-orang yang mengasihinya. Iman yang dimurnikan ditandai dengan beberapa hal, yakni yang pertama tahan pada segala keadaan dan kondisi, ya. Dalam situasi kondisi apapun dia tahan. Mari kita perhatikan iman kita masing-masing. Apakah bisa bertahan dalam susah maupun senang? Apakah kita dapat menerima segala kondisi dengan senang hati? Apakah kita tahan terhadap berbagai kesulitan? Saudara, jika kita dapat menerima segala keadaan itu, maka iman kita sedang berada dalam proses pemurnian. Mari kita perhatikan contoh Alkitab, di mana Ayub dalam segala hal ia bisa menerima. Di balik itu ia bisa menerima. Di balik itu Tuhan punya rencana. Demikian juga dengan seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Ia dapat menerima segala dan juga
segala sesuatu tidak pernah menjadi tawar hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa dalam kesulitan. Saudara, bagian kedua ini agaknya sedikit sulit dipahami. Sebab bagaimana menjadi bertumbuh jika ada kesulitan. Namun hal yang penting kita sadari ialah bahwa dengan kesulitan dan pergumulan yang kita alami, kita akan mengalami proses pendewasaan. Kedewasaan dan kematangan rohani tidak pernah dihasilkan dari kehidupan yang biasa-biasa, tetapi dari kesulitan, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara, jika kita bisa berhasil menghadapi semua masalah tersebut, ya, maka kemurnian iman kita akan menjadi nyata dan kehidupan kita pun akan menjadi berkat. Ya. Saudara, pergumulan iman adalah sebuah proses. Karena itu tidak ada jalan pintas menuju iman yang dewasa dan dimurnikan. Harus melalui proses panjang. Oleh sebab itu, setiap kehidupan harus melewati proses. Tiap kehidupan harus melewati tahapan demi tahapan untuk menjadi pribadi yang mengalami pemurnian iman. Karena ini dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan roh yang rela diajar oleh Tuhan. Saudara, hasil dari iman yang dimurnikan ialah kedewasaan rohani. Hasil dari iman yang dimurnikan ialah kedewasaan rohani. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa.